Oke, jumpa lagi di Exotis Garden. Kali ini kita akan membahas tentang kantong semar. Kita akan membedah kantong semar. Jadi ini kantong hasil buangan stek ya. Yang kalau stek kan beberapa daun tuh harus dibuang ya. Jadi inilah dia daun-daun yang harus dikorbankan untuk dibuang. Ini adalah Nepenthes excatleyi, silangan alam dari Wicalcarata dan Mirabilis. Nah, ini kantong daun muda, di mana kantong itu berasal dari sini awalnya. Jadi dia dari tulangan daun, kemudian membentuk sulur. Nah, di ujung sulur itu nanti ada kantong. Nah, ini dia sulurnya, kemudian membentuk kantong. Ini mungkin butuh waktu yang lama lagi ya, sekitar 2 mingguan lagi untuk bisa membentuk kantong sempurna. Ini ada yang bagian bengkoknya ini taji taji kantong, kalau bahasa bahasa umumnya ya disebut taji. Nah, ini dia bakal calon kantong yang nanti berkembang menjadi kantong seperti ini. Nah, ini kantong yang baru mekar, baru terbuka ya beberapa hari yang lalu, bisa dilihat ya. Dan ini nektarnya masih banyak, jadi masih menarik banyak semut-semut atau serangga masuk. Nah, ini ada semut hitam yang jadi korban atau makanan dari kantong semar ini. Nah, itu bagian dalamnya itu banyak juga yang sudah dikonsumsi oleh kantong ini. Nah, mari kita coba lihat isi dalamnya ya. Kita coba yang ini, yang udah agak lama ini kantongnya. Nah, jadi isinya itu ya ini bangkai serangga dan cairan enzim untuk mencerna serangga itu gitu. Jadi isi kantong semar itu sebenarnya nih. Jadi ya bangkai serangga yang nutrisinya sudah diserap oleh tanaman kantong semar ini. Ini saya coba belah dulu ya. Ini saya coba belah secara vertikal dulu untuk melihat bagaimana isinya. Jadi Nepenthes itu kan hidupnya di tanah marginal ya, tanah yang miskin unsur hara. Jadi dia butuh unsur-unsur tambahan untuk dia bisa hidup dengan baik gitu. Makanya dia membentuk kantong ini untuk mendapatkan beberapa unsur lainnya dari serangga. Biasanya sih fosfor yang paling utama ya, yang paling utama bisa diambil dari serangga. Nah, ini dia bagian dalamnya. Jadi ada dua bagian yang kontras di sini, yang warna atau bercorak ini dan yang warna hijau bagian bawah. Jadi yang bercorak itu adalah bagian lilin, tempat keluarnya nektar juga. Di serangga tertarik ke situ, tapi nggak bisa keluar lagi karena bagian ini berlilin, licin. Sementara bagian yang ini nih, ini adalah bagian pencernaan, di mana enzim-enzim itu keluar dan mencerna serangga-serangga yang masuk ke dalamnya. Nah, itu ada lubang kecil, itu ada lubang dari sulurnya, tapi itu nggak panjang sih lubangnya, sekedar aja. Nah, ini lubang ini sekedar aja, bukan berarti sulur itu pipa seperti pipet ya, nggak, dia cuma paling pendek doang segini. Selebihnya itu ya serat tanaman yang menyerap unsur hara yang sudah menjadi apa ya, bahan kimia lah gitu ya, bukan lagi serangga utuhnya yang diserap, jadi sudah zatnya. Nah, ini coba yang ini kita belah secara horizontal, kita lihat penampakan dari atasnya gimana sih. Ini dia kantongnya, ini sudah cukup tua, ini sudah mulai kering atasnya, bagian licinnya sudah tidak berfungsi lagi, tapi bagian pencernaannya ini masih bagus nih, masih bisa mencerna. Kita coba potong ya. Ya, itu kelihatan tumpukan bangkai semut hitam tadi, yang ini mesti mencerna sebenarnya dia, karena bagiannya mesti bagian bawahnya mesti bagus, dan bangkai-bangkai semutnya juga mesti berbentuk, masih bisa dicerna, airnya juga masih banyak, berarti enzimnya masih bekerja di situ, menyerap unsur hara dari bangkai semut ini. Sini juga banyak semut. Sudah, kita coba potong lebih dalam lagi ya. Nah, ini isinya nih, bangkai-bangkai semut. Kita coba potong lebih dalam dan lihat isi
atau Kalau bentuk kita potong horizontal. kantong bagian dalamnya seperti apa sih. Jadi nah ini dia si kotor ya, ntar kita bersihkan dulu ya. Jadi kalau dilihat ini ada seperti bintik-bintik tuh ya, kelihatan nggak ya, bintik-bintik seperti pori-pori. Nah itu tempat keluarnya enzim dan untuk penyerapan enzimnya juga untuk kantong bagian dalam ini. Jadi fungsinya memang mengeluarkan enzim dan sekaligus menyerap. Jadi tempat terjadinya proses penyerapan unsur hara itu ada di sini. Nah ini kelihatan ya seperti bintik-bintik pori-pori itu. Nah ini di dindingnya inilah tempat menyerap. Nah nanti dialirkan melalui sulur ini ke daun terus ke batang. Jadi memang dia nutrisinya itu terserap dan tersebar ke seluruh tanaman. Jadi ini sulur ini yang seperti lubang ini nggak panjang ya. Ini cuman paling sebatas ini doang. Yang selebihnya sulur itu ya serat tanaman. Jadi dia bukan seperti pipet atau pipa ya. Jadi dia sudah diserap dalam bentuk unsur hara, dalam bentuk sel seperti itulah lebih kurang gitu. Jadi ini bagian dalamnya. Kelihatan ya pori-pori ini ya, tempat mencerna ini ya. Jadi bagian bagian pencernaan itu memang dia lebih berpori-pori, unik. Sementara bagian lilin tadi kan bercorak seperti itu ya. Terus dia bisa mengeluarkan nektar juga kalau bagian yang berlilin ini. Jadi beberapa Nepenthes seperti Nepenthes lowi itu kan nektarnya bahkan sampai ke bagian penutup kantong itu, sangat numpuk di situ, sangat kontras lah terlihat nektarnya. Nah itu aja sih isi dalam kantong semarnya. Jadi sebenarnya fungsinya memang untuk mencerna, terus menjerat. Fungsi utama menjerat dulu, menjerat serangga untuk masuk ke dalam, terus dicerna di bagian bawahnya. Jadi bagian yang atas tadi kan untuk supaya serangga yang masuk tidak bisa keluar lagi. Dan bagian ini tutupnya ini, bagian atas ini ya untuk mencegah air hujan masuk. Karena kalau air hujan masuk kan nanti bisa tumpah dan ya nutrisinya hilang lagi. Nah ini kita coba potong vertikal lagi tapi dari bagian dekat kantong ya, dekat penutup ke ujung saluran pipanya untuk lihat perbedaan bentuk-bentuknya aja. Nah ini kalau dilihat ada sayap-sayap ini yang bergerigi bagian depan kantong ini, menurut penelitian sih fungsinya untuk serangga naik ya, memudahkan serangga masuk ke kantong. Makanya ada bagian bersayapnya itu yang bergerigi di depan ini. Nah ini dia perbedaan bentuk kantong dari potongan horizontal vertikal, samping dan depan. Dan ini bagian kantong yang utuhnya tadi. Nepenthes cattleyi, silangan alami dari Nepenthes bicalarata dan gracilis. Oke, itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.